Selamat pagi, perkenalkan saya Nurul Muhammad Ali. Di sini saya guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri Sanggar. Dan perkenalkan ini kepala sekolah saya, Samuel Frankliniawan, SPD MPD. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin yang pertama di sini yang saya ingin tanyakan, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kehidupan moral di sekolah kami? Kalau dilema etika kan itu biasanya muncul karena adanya kepentingan-kepentingan yang kepentingan antara setiap guru di dalam sekolah itu. Yang untuk mengatasi hal itu, biasanya saya melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap setiap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk meminta keterangan. Karena kalau tidak begitu kan nanti semua merasa benar, yang satu juga merasa benar, yang ini merasa benar, sehingga harus klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di situ. Yang biasa Bapak Kepsek lakukan selama ini? Prosedur yang saya biasa lakukan dalam menentukan kasus-kasus ini, saya sesuaikan dengan tupoksi atau job deskripsi dari setiap penanggung jawab atau koordinator yang ada di sekolah ini. Misalnya penanggung jawab untuk kesiswaan atau untuk penanggung jawab bimbingan dan konseling, itu saya kembalikan sesuai dengan tugas dan tugas tupoksi atau job deskripsi dari setiap penanggung jawab tersebut. Ya, betul. Berarti harus melihat tupoksi baru dari setiap Bapak Ibu guru. Ada yang selama ini Bapak telah anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menyebabkan keefektifan itu karena saya selalu menjaga komunikasi, menjaga koordinasi, selalu menjaga koordinasi dengan sesama guru atau sesama tenaga yang ada di sekolah ini. Ya, betul. Karena di mana-mana di sekolah ataupun di mana saja komunikasi itu penting ya Pak. Iya. Ya, berarti hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Yang menjadi tantangan yaitu dalam mengambil keputusan kan kita harus memberikan kepuasan atau memberikan ketenangan untuk kedua belah pihak. Nah, untuk menghasilkan hal itu kan kita harus, ya seperti tadi saya bilang, kita melakukan pendekatan dan koordinasi sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu memuaskan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, seperti begitu. Ya, betul. Baik Pak, apakah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang kira-kira Bapak jalankan? Kalau jadwal secara khusus tidak ada, ya. Karena kasus-kasus atau hal-hal yang terjadi di sekolah biasanya insidensial. Misalnya kasus yang berhubungan dengan kesiswaan atau kepentingan antara setiap guru, kan kita tidak mungkin menjadwalkan itu. Sehingga tadi saya bilang, biasanya kita kan sudah ada yang bertanggung jawab atau sesuai dengan job deskripsi, sehingga kalau misalnya masalah itu insidensial, berarti saya langsung koordinasikan kepada setiap penanggung jawab atau koordinator yang mempunyai satu masalah yang kita hadapi. Nah, baik Bapak Kepsek, terima kasih. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau faktor-faktor atau seseorang tidak ada, karena dalam mengambil keputusan tidak boleh kita merujuk pada seseorang atau merujuk pada faktor-faktor tertentu, karena begitu nanti sudah menghasilkan pertentangan atau kepentingan tertentu. Misalnya kalau saya merujuk kepada seseorang, ternyata dia juga punya kepentingan, akhirnya dia tidak akan memberikan masukan yang baik kepada saya. Oleh sebab itu harus saya berada di tengah-tengah dari setiap pengambilan keputusan itu, sehingga jangan menjadi acuan, menjadikan satu faktor atau satu orang menjadi acuan, karena itu kepentingan masing-masing di dalam itu, sehingga menyebabkan keputusan tidak maksimal. Betul, baik sekali Pak. Berarti dari semua yang telah Bapak sampaikan di sini, pembelajaran kira-kira apa yang Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Untuk pengambilan dilema etika ini, pertama-tama kita harus memahami konteks dari permasalahan yang kita hadapi. Berikutnya koordinasi dan komunikasi sangat penting antara sesama, baik pimpinan dengan rekan-rekan guru atau setiap koordinator yang sudah ditunjuk dalam sekolah, sehingga walaupun tidak ada masalah pun kita harus selalu berkomunikasi sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi.
Oke, baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk mewawancari Bapak. Semoga kedepannya proses pembelajaran saya di CGP ini bisa selesai dan bisa memberikan praktik baik buat sekolah kami. Ya, baik, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Siang, salam sehat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurlaili Mamatali dari CGP Angkatan 8. Di sini saya akan mewawancari kepala sekolah saya dari SMA Negeri 1 Biak Barat, Pak Yeri Alfred Meopbun SPD. Oke, baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami mendapat tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Nah, mungkin pertanyaan yang saya pertama di sini, kira-kira selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, sebelumnya saya sampaikan selamat siang dan terima kasih atas wawancara di siang hari ini. Baik, dari pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Di sini pengalaman saya di sekolah, memang kasus-kasus yang ada biasanya muncul karena itu juga ada kepentingan juga yang menyebabkan munculnya kasus-kasus tersebut. Namun dalam pengalaman saya juga saya harus menyikapi hal tersebut dengan sering melakukan koordinasi atau bertemu langsung dengan pihak-pihak yang punya persoalan tersebut, dan saya harus mengambil keterangan dan juga apa yang menjadi pokok permasalahan itu saya harus tahu. Kemudian permasalahan itu saya bisa dicatat apa yang menjadi pokok dan dianalisa, kemudian bisa dicari solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Baik, karena kira-kira bagaimana Bapak menjalankan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk kasus-kasus seperti itu, saya harus melakukan dengan pendekatan. Ada koordinasi dan juga komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Bahkan saya juga secara umum juga bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu guru stakeholder yang ada di sekolah mengenai ada persoalan-persoalan yang perlu dipahami dan untuk diselesaikan. Mungkin perlu apa di sini saya sampaikan contohnya juga kan? Iya, boleh. Bisa, ya. Contohnya dalam honor guru, ya, honor guru ini ada bagian-bagian tertentu yang menjadi dilema kami, di mana ada honor yang diakui di dalam berpolitik, ada yang tidak. Nah, ini menjadi satu kasus yang berat, dan bukan berat dalam arti apa, tetapi menjadi dilema. Bagaimana kita memutuskan? Nah, harus kita jelaskan kepada teman-teman atau Bapak Ibu guru yang honor, khususnya honor yang bisa memahami bagian ini. Karena apa yang mereka tanda tangan itu juga membantu guru-guru yang tidak masuk namanya di dalam berpolitik. Ini perlu pengertian dan kerjasama bersama. Karena kalau tidak seperti itu pasti tidak akan selesai, akan menjadi masalah yang akan dipersoalkan. Nah, ini itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Berarti betul sekali, jadi setiap masalah ini harus butuh pendekatan dengan komunikasi yang lancar antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan terutama Bapak Ibu guru honor. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada langkah-langkahnya selain pendekatan, kolaborasi. Untuk langkah-langkah prosedur yang biasa saya lakukan, saya harus langsung bertemu dengan
khusus kalau yang bersifat merupakan yang menjadi persoalan, maka saya harus ketemu dengan guru-guru yang bersangkutan. Saya harus duduk dan merundingkan atau membincangkan persoalan tersebut. Kemudian dari pihak yang satu lagi saya duduk untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan atau persoalan yang disampaikan. Nah, itu langkah-langkah yang perlu saya lakukan dulu. Setelah itu akan kita mengambil keputusan dari penyampaian yang sudah disampaikan. Kita ambil keputusan untuk mempertemukan dan untuk diselesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Baik, itu berarti kira-kira ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepsek anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, pada kasus-kasus dilema etika itu ini hal-hal apa ya yang menjadi tantangan ya? Ya. Dalam hal-hal yang menjadi tantangan ada juga yang masih mungkin tidak puas atau tidak menerima keputusan yang sudah diambil. Tapi tantangan-tantangan ini ya itu namanya tantangan karena ada kepentingan-kepentingan yang menurut mereka belum memenuhi keinginan, sehingga akan masih menjadi tantangan. Namun saya juga harus tetap melakukan pendekatan dengan menjelaskan bagian-bagian tersebut sehingga mengurangi atau meminimalisir rasa kecewa dari pihak-pihak yang mungkin belum merasa puas. Atau Bapak ada membuat suatu jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema ini, apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak membuat suatu jadwal yang dilaksanakan nanti, atau langsung pada saat ada masalah itu Bapak langsung menyelesaikan juga di hari itu? Ya mungkin seperti itu kalau untuk jadwal tidak ada, tetapi kalau pas ada masalah yang muncul, baru di situ kita mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan. Kira-kira dalam beberapa misalnya ada masalah-masalah ini, apakah mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepsek untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Selama ini mungkin faktor-faktor tidak ada secara khusus, tetapi tetap melalui melibatkan unsur-unsur internal atau apa yang ada di sekolah untuk membantu saya dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya ada komite, mungkin tata usaha bisa membantu. Oke, baik. Dari semua yang telah disampaikan Bapak Kepsek yang saya sudah dengar, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak bisa petik dari pengambilan keputusan ini, dari wawancara kita hari ini? Ya, dari wawancara di hari ini saya merasa ada masukan yang positif karena di sini saya juga bisa belajar memahami bagaimana menganalisis atau melihat kasus-kasus yang biasanya muncul di sekolah-sekolah. Itu perlu untuk saya juga bisa belajar untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Baik, ya. Baik, ini sudah selesai itu. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sangat-sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena Bapak Kepala Sekolah telah membantu saya untuk melaksanakan tugas guru penggerak saya ini. Terima kasih. Baik, semoga berhasil. Ya, amin. Ya.